Ini kelapa kita nomor 1 dunia. Ekspor kita 24 triliun. Kalau kali 100 berarti 2.400 triliun kita hilirisasi. Hentikan kita ekspor. Satu sisi edisinya ada di Indonesia, sisi lain membunuh negara lain. Kenapa? Bahan bakunya mereka bisa tanam kelapa. Nah, kami sudah bangun ini Maluku Utara. Tahun ini jadi 2. Ini kita ekspor. Kemudian Morowali ada 1. Kemudian Indra ini kita hilirisasi. Nah, ini birunya 100 kali lipat. Ini kita ekspor. Next, lihat kelapanya. Ini kelapa santan, ini air kelapa. Air kelapanya Indonesia saja. Kalau kita buat packaging baik, itu bisa 2.000 triliun, 2.400 dikemas, buat cantik kayak anak desa, masuk skincare, hilirisasi, langsung cantik. Nilainya berbeda. Di desa mungkin mahalnya 10 juta. Ini masuk kota 1 miliar. Itu punya jemput Mercy. Kenapa? Ini ada packagingnya bagus dan seterusnya. Kelapa saja, air kelapa dengan kelapa kita hitung 5.000 triliun. Yang kedua ada yang menarik, Gambir, ada dari Sumatera Barat. Gambir kita, ini Gambir diteliti kemarin. Gambir kita bisa menjadi pilpres, pintar, bisa menjadi sampo, bisa menjadi sabun, dan Indonesia menguasai pasar dunia 80%. Tapi yang diekspor adalah ke India, diekspor bahan mentah. Tidak ada pabriknya di Sumatera Barat, tidak ada pabriknya di Sumatera Barat. Nilai yang kita ekspor kalau kita hilirisasi 5.000 triliun. Ini sudah ahli. Pada teknologinya sederhana, kami langsung utus ke India. Tahu India yang mensuplai Eropa, Jepang, Amerika. Dia suplai negara lain, tapi bahan bakunya dari Indonesia. Dan kita dibeli bandingkan 100 triliun, 200 triliun, 500 triliun, tapi 5.000 triliun nilainya. Nah, ini tugas kita semua mengangkat. Dia bisa mengangkat ini, mengeksploitasi, memberitakan dengan baik adalah PWI Wartawan seluruh Indonesia. Kalau dibanding baru 2, baru 3, CPO, Gambir, kemudian kelapa, ini sudah bisa 15 triliun. Itu 5 tahun APBN kita. Itulah yang bisa menciptakan kesejahteraan. Cuma kita bebannya luar biasa, kerjanya kurang. Dan nomor 1 berdoa adalah orang Indonesia. Berdoa nomor 1, survei. Ini ada survei. Berdoa tertinggi adalah orang Indonesia. Tindakan yang kurang. Kalau bernaras, tapi kecuali wartawan. Kalau bernarasi nomor 1. Kalau bernarasi nomor 1. Kalau membuat narasi yang indah, tapi tidak indah dari kenyataan, kita nomor 1. Yang aku pahami, doa sesungguhnya adalah ikhtiar. Tindakan itulah doa sesungguhnya. Kita nomor 1 berdoa. Korea Selatan nomor 1 bertindak. Jepang, Amerika, kita doanya nomor 1. Mereka tindakannya nomor 1. Tindakan kita nomor terakhir. Sehingga negara kita pocok-pocok, 2 kali mundur, 2 kali maju. Kenapa? Yang mengkritik juga tidak tahu apa yang dikritikkan. Aku diskusi. Sulitnya negeri kita yang mengkritik pertanian sarjana sosial. Coba perhatikan, dari anak ini mainstream, ini suka menjadikan ini yang diwawancara. Dan ini nanti yang mewawancarai dan diwawancarai biasanya sama-sama belok kiri, dia tidak penting. Tapi itu dia. Di sini repotnya kita. Aku diskusi. Pernah kami, jujur, paling tidak senang kami panel ini. Enggak. Pernah 1 kali. Udah, aku dijebak. Ternyata semua yang mengkritik aku sepaling. Oke, kita sepaling. Begitu nonton teman-teman, gila. Tidak. Gimana dia menceritakan sesuatu tapi dia tidak pernah berproses. Manusia yang berproses biasanya diam tapi menyelesaikan.
Tapi yang banyak kita adalah penonton sepak bola. Maradona disalahkan, Presiden disalahkan, padahal dia RT pun bukan RT tidak terpilih. Presiden disalahkan. Tidak. Disinilah kelemahan kita. Coba kalau ada berita buruk, viral. Tapi kalau ada teknologi baru, ada kemajuan, jangan diberitakan, itu tidak benar. Kecuali PBB. Apa ujungnya? Apa ujungnya? Ekonomi. Apa ujungnya kehidupan ekonomi? Aliran bernegara ada 3. Pertama, kita itu ada ideologi. Dulu Pancasila atau PKI atau Islam, syariat Islam. Tidak sepakat Pancasila, selesai 70 tahun. Bergerak ke ekonomi menjadi DPR, bupati dan seterusnya, itu adalah yang punya ekonomi kuat. Karena hidup ini pragmatis, terakhir realistis. Kita tingkat dulu bukan Indonesia. Trump pasang tarik ke Meksiko, Trump pasang tarik ke Kanada, menterinya pada datang ke saya, menteri pertanian. Dia pasang tarik. Jadi realisme. Di keluarga juga kita realisme. Bapak-bapak kalau pulang bawa kwitansi, cemberut menangis saat dia istri. Tapi kalau bapak pulang bawa berlian, itu makanannya yang terbaik dia masakkan. Itu dalam keluarga anak saya tidak patuh. Kalau permintaannya tidak perlu. Realisme maju sekarang survival harus dilakukan. Indonesia harus. Dan sumber daya kita luar biasa. Kalau ini dikelola dengan baik. Tapi sudah habis. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita masih mudah-mudahan kita masih kita produk Indonesia emas. Bisa, aku pastikan bisa. Tapi kita solid. Jangan masuk. Sudah benar masuk di sini. Harus masuk di sini. Kemana negara kita? Demokrasi, maaf, belum saatnya Indonesia berdemokrasi. Kenapa? Kalau berdemokrasi di tempat orang miskin, itu demokrasi dibeli. Pasti dibeli. Suara dibeli, jangankan dibeli, Indomie pun pindah. Minyak goreng pindah. Bagaimana? Berdemokrasi kalau sudah sejahtera. Realistis. Sulit dipertemukan. Nah terus ada, maaf, tanda kutip sedikit. Otoriter disalahkan. Coba HAM segala macam, HAM melanggar HAM. Di mana dasar? Di mana Palestina? Anak kecil, kemanusiaan. Terus di mana di mereka investasi yang mengatakan itu HAM? Negara komunis. Investasinya kecil di Indonesia. Termasuk pertanian di acak-acak. Dan kami mengatakan IMF yang mengacak-acak Indonesia dan berusaha untuk bikin sektor pertanian. Kami bisa tunjukkan. Kami laporkan bahwa ini yang keliru. Ini dilakukan pasar bebas. IMF masuk di sini krisis. Kita impor kita 48%. Setelah IMF masuk, sarannya adalah pasar bebas. Neolib kapitalis. Antara Mike Tyson berhadapan dengan NSPK dan tidak ada wasit. Mana ada NSPK? Ini habis. Tahu yang sudah habis? Kedelai sudah habis, nol. Ulah kita terlalu patuh. Kita tidak punya self confidence. Percaya diri kita mendapat. Dulu swasembada 93, paham kualitas. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah ekspor, impor 100%. Inilah kelakuan kita. Susu, kita lihat susu mandi susu kemarin. Ini mana yang mandi susu? Ini mandi susu. Aku turun tangan. Baru kami bilang, kenapa kamu mandi susu? Mana-mana deh, harga murah. Ini aku panggil semua industri dengan orang miskin. Saya tanya, ini aku tanya, ini yang mandi susu. Ini industri. Aku tanya ini, kamu pendapatan berapa? 5 juta per bulan.
itu kotor, berarti 2 juta untung. Terus ini saya nanya, berapa? 30 apa 10? 10. Ini pendapatannya 10 triliun. Saya beritahu ini yang kaya, tahu nggak kalau ini ngaku? Ini bodinya besar, ini nekat, dia jadi teroris dan sasarannya kamu yang pertama. Kenapa ada teroris di Indonesia? Maaf, itu bukan dari pesantren, bukan dari orang yang putus asa berbisnis dan yang mematikan dalam kapitalis, dia jadi teroris. Kan kalau kompas masuk surga, ya YouTube itu bukan di pesantren itu, katanya masuk surga syahid kalau begini. Inilah yang kita hindari. Ayam nanti kalau direkam ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Karena saya berarti wartawan Indonesia bela saya. Ayam 2 orang yang pegang. Oh, ini kapitalis. Kita peternak kejahatan. Bukan kita benci mereka, tapi jangan masuk di sektor rakyat kecil, ekonomi orang kecil. 2 orang yang pegang ini, iya Bapak tahu nggak? Berarti Bapak yang sebut popang kan? Bukan saya. Jadi kalau Anda tulis nanti tulis PBI yang menyebut bukan kita tidak berbagi beban. Ini 2, tahu nilainya ini? Ini nilainya 554 triliun, 70%. Ini dipegang 2 orang. Kapan kalian tidak? Jadi mudah dipicu, paling mudah dipicu dari provokasi dari orang miskin. Kalau orang kaya enggak ada ceritanya orang kaya itu demo. Benar? Mudah dipicu. Teman, ayo ribut. Memang tidak ada kerjaan. Daripada tidak kerja, ayo kita ribut sama-sama. Ini harus kita jaga. Kapitalis kita giring, sosialis kita giring masuk ke tengah ekonomi Pancasila. Kalau tidak terjadi di Indonesia superpower 20 tahun bisa terjadi, yang penting dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, ini kedelai, kemudian ayam, kedelai, jagung, semua. Kenapa ada kemarin muncul serahkan nominal dari Bapak Presiden? Tapi Bapak, apa yang terjadi Pak Mentan? Maaf Pak, ini Bapak Presiden. Ini. Kenapa kemarin kami masih diserang? Maklumlah, aku diserang, aku terima. Rasanya kencang-kencang. Diserang, ini mental macam-macam dan seterusnya. Aku buka apa itu serahkan nominal dia neolit kapitalis di Indonesia. Caranya bergerak seperti ayam tadi. Ini menuju seperti apa? 65 juta ton produksi beras. Gabah. Kemudian pabrik kecil yang ada di Pulau Jawa, luar Jawa, kapasitasnya 116 juta ton. Artinya ini saja tidak cukup kan kapasitasnya, benar nggak? Ayo kan, 100 juta kapasitas pabriknya, tapi 65 saja makanannya. Ini saja belum masuk. Ini yang besar, konglomerat 10 orang, 20 orang, 50 juta ton. Dan caranya bergerak adalah kalau ini membeli beras itu tadi gabah 6.000, dia beli 6.500. Kalau beli ini 7.000, dia beli 7.500. Kalau dia beli ini 7.500, ini 8.000. Itulah mematikan ini. Dan ini jumlahnya 6 juta orang. 6 juta orang ini calon terorisnya Indonesia. Kali itu kami langsung cegat di sini kemarin. Cegat, hentikan ini, kembalikan ini. Bapak Ibu, ada yang terselubung dan orang tidak tahu. Aku bongkar kemarin. Di sini ada APBN, subsidi pemerintah. Itu 140 triliun. 160 triliun. Nah ini, sekarang ini 160 triliun. Setelah ini 70% dimakan oleh konglomerat. Benar, Bapak Ibu? Subsidi pupuk, subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian diperdagangkan oleh konglomerat tadi 70%. Berarti uang negara BBM ini untuk si miskin mengalir diperdagangkan. Itu diperdagangkan. Maaf, wah ekstrim. Nipu pula.
Kami laporkan ke Pak Kapolri, ini nipu 212 perusahaan. Kemarin sepakat ya Bapak Ibu bahwa disubsidi. Nah, ini sudah dia perdagangkan jatah rakyat kecil. Ini standar beras premium yang Bapak beli itu adalah brokernya harus 14%. Tetapi yang terjadi kami periksa gunakan 13 lab. Itu 50%, itu menir sebagian. Nah, ini harganya 8.000, 12.000, tapi dijual 17.000. Kali berarti kalau 5.000 selisihnya 5.000 saja. Kalau 2 juta per bulan dia jual atau per 2 bulan itu 10 triliun bukan keuntungan. Itulah kemarin kami laporkan dan banyak tidak paham. Aku lihat podcast menyerang saya dia apa itu serahkan manusia. Ini kan ada oplos dipresetkan juga. Aku jalan terus selama kami masih bertanda tangan demi merah putih, kami tidak mundur. Itulah kemarin ruginya bukan ruginya negara,